Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kadmani. Saya dari kelas akuntansi 2A non reguler. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kewirausahaan Islami. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam menciptakan inovasi baru yang secara kreatif dan memiliki nilai guna atau nilai tambah. Sedangkan kewirausahaan Islami adalah suatu proses dalam menciptakan inovasi baru yang secara kreatif dengan berpedoman atau berpegang teguh pada Al-Quran dan Hadis. Kita sebagai entrepreneur muslim hendaknya selalu memperhatikan beberapa hal atau memperhatikan karakteristik kita sebagai seorang entrepreneur muslim. Yang pertama yaitu takwa. Takwa sebagai kerangka kerja. Takwa artinya menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Begitu pula dalam berwirausaha. Kita hendaknya selalu menjalankan apa yang memang sudah ditentukan dan diperbolehkan oleh Al-Qur'an. Yang kedua yaitu halal sebagai prioritas. Dalam berwirausaha, hendaknya kita selalu memprioritaskan tentang kehalalan. Contohnya tidak menjual daging babi, daging anjing, atau daging yang memang sudah tidak layak pakai lagi. Karena apa? Karena akan merugikan diri kita sendiri dan orang lain. Yang kedua yaitu jangan berlebihan atau mubazir. Kita hendaknya dalam berwirausaha selalu harus memiliki sikap yang sederhana. Karena Allah juga tidak menyukai sesuatu hal yang berlebih-lebihan. Yang keempat yaitu Allah sebagai prioritas. Dalam menjalankan usaha, hendaknya kita selalu mengingat dan memprioritaskan Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Setiap apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan, Allah Maha mengetahui lagi Maha mendengar. Oleh karena itu, dengan adanya kesibukan duniawi, hendaknya kita tidak melupakan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu menjaga nilai-nilai moralitas yang tinggi. Artinya, kita sebagai entrepreneur muslim hendaknya selalu menjunjung tinggi nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan moral atau tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Karakteristik yang keenam yaitu dapat dipercaya. Dalam berwirausaha hendaknya kita selalu menanamkan rasa sikap jujur dan amanah agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Yang ketujuh yaitu peduli terhadap kesejahteraan sosial. Kita sebagai makhluk sosial yang bergantung pada orang lain atau makhluk lain, hendaknya selalu memperhatikan hal-hal yang bermanfaat bagi orang banyak. Dengan memperhatikan kepedulian, kita juga tidak akan mengurangi rezeki kita, atau malah kita juga akan ditambahkan rezeki kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedelapan yaitu berpengetahuan luas. Kita sebagai seorang wirausaha hendaknya selalu harus memiliki pengetahuan yang luas tentang usaha apa yang kita jalankan. Banyak cara untuk memperoleh pengetahuan atau menambah pengetahuan. Salah satunya yaitu dengan mengikuti kursus atau belajar secara otodidak. Yang kesembilan yaitu peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan merupakan hal yang penting. Ini dikarenakan untuk menjaga keseimbangan ekosistem dan memberikan manfaat yang banyak bagi makhluk lain, serta dihindarkan dari segala kerusakan-kerusakan yang akan mengakibatkan bumi menjadi tidak baik. Kita sebagai entrepreneur muslim, di samping memperhatikan karakteristik kita sebagai seorang entrepreneur muslim, kita juga harus paham tentang prinsip dan etika bisnis syariah. Bisnis syariah adalah suatu proses transaksi jual beli yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadis. Sedangkan yang
Yang dimaksud prinsip syariah adalah berbisnis dengan berdasarkan pada kebenaran yang universal, yang berkaitan erat dan menjadi pokok dasar berpikir dalam bertindak dalam berwirausaha dengan syariat Islam. Jenis-jenis prinsip-prinsip syariah yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu prinsip umum dan yang kedua prinsip khusus. Prinsip umum yang pertama yaitu prinsip ilahiyah atau prinsip ketauhidan. Dalam prinsip ini, dalam menjalankan bisnis, kita harus selalu memperhatikan nilai-nilai ketuhanan dengan mengedepankan sesuatu yang ada di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Prinsip yang kedua yaitu prinsip nabawi atau prinsip kenabian. Bisnis yang yaitu prinsip yang menyadarkan pada nilai-nilai kenabian sebagai pemandu dalam menjalankan bisnis, yaitu contohnya Nabi Muhammad yang dijadikan sebagai suri tauladan dalam berbisnis karena beliau memiliki keempat sifat yang harus kita teladani, yaitu sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip adliyah atau prinsip keadilan, yaitu prinsip yang menjabarkan nilai-nilai keadilan dalam berwirausaha. Prinsip selanjutnya yaitu prinsip huriyah, yaitu prinsip manajemen bisnis yang menjelaskan tentang kebebasan, yaitu kebebasan dalam melakukan segala hal yang boleh dilakukan maupun yang tidak boleh dilakukan. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip musawah atau kesetaraan. Prinsip ini yang menyadarkan pada prinsip kesetaraan yang mengangkat nilai-nilai kemanusiawian. Prinsip yang keenam yaitu prinsip ta'awun atau tolong menolong. Prinsip ini yaitu prinsip yang keenam yaitu prinsip ta'awun atau tolong menolong. Tolong menolong dalam hal takwa dan kebaikan seperti yang tercantum pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar Allah dan janganlah melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu binatang-binatang hadnya dan binatang-binatang qalaid, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridoan dari Tuhannya. Dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sesekali kebencianmu kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat aniaya kepada mereka, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Seperti itu. Lalu prinsip yang kedua yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus ini ada selanjutnya yaitu prinsip khusus. Prinsip khusus yang pertama yaitu prinsip ta'baduyul manafi, prinsip atas pertukaran manfaat atau keuntungan antar kedua belah pihak. Yang kedua yaitu prinsip pemerataan, yaitu prinsip keadilan dalam bidang muamalah dan bisnis. Prinsip yang ketiga, prinsip antara din, saling ridho, prinsip lanjutan dari prinsip pemerataan, yaitu bentuk bisnis harus berdasarkan rela dan keridhoan masing-masing kedua belah pihak. Yang keempat yaitu prinsip adamul magadir, yaitu meliputi masyir, yaitu judi, garar yaitu ketidakpastian atau penipuan, riba yaitu pengambilan tambahan dari harta, pokok atau modal secara batil atau tidak sah. Lalu ada iktikar, yaitu menimbun barang atau dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dengan melihat orang lain kesusahan. Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip albir wa al-taqwa, prinsip tolong menolong dalam melakukan kebijakan dan takwa, sama seperti prinsip umum yang tadi.
Prinsip yang selanjutnya yaitu prinsip musyarakah, yaitu bentuk umum dari usaha bagi hasil, di mana dua orang atau lebih menyumbangkan pembiayaan dalam melakukan usaha dengan proporsi pembagian profit yang adil. Yaitu selanjutnya yaitu prinsip kitabiah. Prinsip kitabiah yaitu pendokumentasian, yaitu di dalamnya yaitu ada kayak menyimpan informasi, bukti, atau fakta dalam pelaksanaan berbisnis. Selanjutnya yaitu etika bisnis syariah. Etika sendiri yaitu berasal dari bahasa Yunani kuno yang etikos, yang artinya timbul dari kebiasaan. Secara definisi, etika adalah seperangkat prinsip moral yang membedakan baik dan buruk. Sedangkan etika bisnis syariah adalah suatu kebiasaan atau prinsip moral yang berkaitan dengan kegiatan bisnis dengan berpedoman pada nilai-nilai Islam. Ajaran etika dalam berbisnis syariah ada beberapa. Salah satunya yaitu etika dalam pembayaran upah, yang dimana dalam ajaran agama Islam, dalam pembayaran gaji atau upah hendaknya selalu jangan ditunda-tunda, karena hal ini akan menghambat atau merugikan kebutuhan orang lain. Yang kedua yaitu etika dalam jual beli atau utang piutang. Dalam hal ini kita dalam jual beli hendaknya selalu memprioritaskan tentang kehalalan produk atau kejujuran dari kita dalam bertransaksi. Contohnya, kalau memang barangnya rusak, hendaknya kita jangan menjual barang tersebut. Karena apa? Karena akan merugikan orang lain dan tentunya akan merugikan diri kita sendiri, yang akan memberikan efek yang buruk terhadap diri kita. Dan dalam hal utang piutang, Rasulullah juga mengajarkan agar pebisnis segera melunasi sebagaimana dalam hadis, yaitu sebaik-baiknya kamu dan etika dalam utang, yaitu dalam utang piutang juga Rasulullah mengajarkan bahwa agar pebisnis segera melunasi utang piutangnya sebagaimana yang dimaksud dalam hadis, yaitu yang berbunyi, yang artinya sebaik-baiknya kamu adalah orang yang paling segera membayar hutangnya. Hadis riwayat Hakim. Selanjutnya itu dalam etika pemasaran ada 10 hal yang memang harus dihindari, yaitu yang pertama yaitu khianah, merupakan penjelasan yang tidak sesuai dengan sebenarnya atau tidak jujur dari penjual kepada pembeli. Yang kedua yaitu ada takrir, yaitu membujuk atau menarik simpati orang lain dengan berbohong. Yang ketiga tadlis, yaitu perilaku di mana penjual menyembunyikan kecacatan atau kerusakan sebuah produk. Yang keempat ada tadlis fi al-bai al-mu'arabah, yang merupakan tingkah laku kebohongan penjual mengenai harga perolehan atau harga pokok di sisi. Merupakan salah satu bentuk hadis di mana penjual menjelaskan keunggulan atau keistimewaan produk atau menyembunyikan kecacatan tersebut, sama seperti yang tadi. Itu ada yang selanjutnya yaitu ada hanajushi nahi, merupakan tindakan memanipulasi harga jual untuk menjadikannya lebih tinggi. Selanjutnya yaitu ada mukamarah maksud saya, merupakan penjelasan informasi produk yang melebihi kuantitas dan entitas yang tidak sebenarnya. Selanjutnya yaitu ada ikto, yang merupakan promosi yang berlebihan untuk memperoleh bonus atau keuntungan. Selanjutnya ada tablis, yaitu merupakan sebuah menyembunyikan kecacatan atau mengunggulkan keistimewaan produknya. Yang ke-10 yaitu kitman, merupakan tindakan menyembunyikan dengan sengaja suatu informasi terkait produk yang seharusnya diinformasikan pada saat transaksi berlangsung. Sedangkan yang dimaksud etika kontemporer itu kontemporer artinya saat ini atau yang sedang berlangsung.
Dalam hal berbisnis, hendaknya kita selalu memperhatikan etika yang berkembang saat ini. Sebuah hadis tentang etika dalam memberdayakan manusia, yaitu dari Ibnu Daud dan Ibnu Majah, yang tentang seorang kaum Ansor yang meminta-minta kepada Rasulullah. Yaitu suatu ketika ada seorang laki-laki dari kaum Ansor yang datang kepada Rasulullah untuk meminta-minta. Rasulullah tidak langsung memberi atau tidak langsung menyuruhnya pergi. Rasulullah malah bertanya kepadanya tentang apa yang dimilikinya. Lalu laki-laki kaum Ansor tersebut menjawab bahwa di rumahnya hanya ada selai kain kasar untuk selimut dan sebuah gelas untuk minum. Rasulullah menyuruh laki-laki dari Ansor itu untuk mengambil dua benda tersebut. Dan Rasulullah lantas melelang benda itu dan menawarkan kepada sahabatnya. Salah satu seorang sahabat bersedia membayar 1 dirham. Tidak puas dengan itu, Rasulullah menawarkan kembali kain dan gelas tersebut. Lalu harta laki-laki tersebut terjual dengan harga 2 dirham. Belikanlah yang 1 dirham makanan, lalu belikanlah kepada keluargamu. Lalu belikanlah 1 dirham yang lain sebuah kapak, lalu bawakan kepadaku. Perintah Rasulullah sambil menyerahkan 2 dirham kepada laki-laki peminta dari Ansor itu, seperti dikutip dari buku Rasulullah Teladan untuk Semesta Alam. Beberapa hari kemudian, laki-laki Ansor itu datang kepada Rasulullah dengan membawa kapak. Rasulullah itu mengikatkan sebatang kayu pada kapak tersebut dan jadilah suatu kapak yang utuh. Lalu laki-laki tersebut diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencari kayu bakar dengan kapak itu, lalu menjuallah. Pergilah, carilah kayu bakar dan juallah, dan aku tidak ingin melihatmu selama 15 hari. Titah Rasulullah. Laki-laki tersebut menuruti semua perintah Rasulullah dan ia pergi mencari kayu bakar. Setelah 15 hari berlalu, laki-laki dari kaum Ansor itu datang kembali kepada Rasulullah dan membawa uang sebesar 10 dirham dari hasil penjualan kayu bakarnya. Uang tersebut digunakan untuk membeli pakaian, makanan, dan kebutuhan lainnya. Ini lebih baik untukmu daripada engkau datang meminta-minta, kata Rasulullah. Demikianlah cara Rasulullah menghadapi pengemis. Beliau tidak mengusirnya secara langsung dan juga tidak langsung memberinya, akan tetapi Rasulullah mendorong dan memotivasi agar pengemis itu menggunakan kemampuan dan keterampilannya untuk bekerja secara halal sehingga tidak meminta-minta lagi. Alasan selanjutnya yaitu agar kita dapat berguna bagi orang-orang di sekeliling kita. Contohnya, apabila kita menjadi seorang entrepreneur, pastinya akan menambah atau memperluas atau membuka lapangan pekerjaan untuk orang-orang di sekeliling kita. Dan alasan terakhir pastinya, dengan berentrepreneur atau berwirausaha, kita juga akan memiliki waktu yang lebih banyak dan dapat digunakan untuk waktu bersama keluarga. Pembahasan selanjutnya yaitu alasan kenapa sih tertarik menjadi seorang entrepreneur. Yang pastinya karena menjadi seorang entrepreneur pasti banyak manfaatnya. Salah satunya yaitu memiliki keuntungan atau profit yang lebih besar daripada kita bekerja di salah satu perusahaan atau suatu kantor atau pabrik. Dan yang kedua yaitu kita bisa bebas bekerja dan lebih leluasa dalam mengendalikan sebuah kegiatan usaha tanpa adanya seorang yang mengawasi atau adanya laporan atau melaporkan kepada manajer atau pihak lain atas pekerjaan kita.
rencana saya ke depannya yaitu ingin membuka sebuah brand fashion sendiri, yang dimana brand tersebut dihasilkan dari desain-desain yang saya buat. Di samping saya dapat menuangkan hobi saya juga dapat memperoleh sebuah penghasilan atau memperoleh sebuah keuntungan dari hobi saya. Sekian pembahasan tentang kewirausahaan Islami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.